Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Atas izin Allah, pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan kitab rutin The Foundation of Tauhid Studies, di mana kita akan membahas kitab tauhid fenomenal, kitab usul salasah, 3 landasan utama muslim, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, bersama dengan Al-Ustaz Hamdi Sholah Al-Basri hafizahullah, dengan judul kajian mempelajari 3 pertanyaan kubur yang diadakan oleh Majelis Ta'lim Ihris bekerjasama dengan DKM Masjid As-Sunnah PTM serta Ta'lim Kolaborasi. Maka di sini izinkan kami menyampaikan himbauan dan tata tertib bagi para jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, mari kita luruskan niat mencari ridho Allah Azza wa Jalla, meminta pertolongan hanya padanya dan senantiasa menjaga adab di masjid rumah Allah. Yang kedua, menutup aurat. Ketiga, mengikat ilmu dengan catatan. Keempat, tidak diizinkan bertransaksi jual beli tanpa izin panitia. Yang kelima, mengikuti arahan tempat yang telah disediakan. Keenam, jika membawa anak kecil mohon untuk dijaga agar kajian tetap kondusif. Kemudian, dilarang merekam jalannya kajian, dilarang mengambil foto atau video mengarah pada jamaah wanita. Kesembilan, harap ikuti arahan petugas parkiran dan jalan akses keluar masuk kendaraan warga. Terakhir, jika ada pertanyaan, silakan tulis di kertas dan kumpulkan ke panitia di bagian depan, maksimum setengah jam sebelum kajian berakhir. Sebagai informasi, Majelis Ta'lim Ihris ini merupakan majelis anak-anak muda yang berusaha mendakwahi dakwah salah sesuai Quran dan Sunnah di Cinere. Selain kajian rutin Sabtu Duha ini, bismillah kami juga menyelenggarakan program tahsin khusus ikhwan dan akhwat yang sudah berjalan. Kami juga beraktif berbagi faedah, jadwal kajian, zikir pagi petang, dan reminder lainnya di grup WhatsApp. Silakan join dengan scan QR code di depan selasar masjid. Silakan juga bagi yang ingin bertahu support operasional dakwah Ihris di Bank BSI dengan nomor rekening 7285 351768 kode bank 451. Semoga Allah ganjar amal jariah dalam jalan dakwah untuk menuntut ilmu. Bila info juga saat ini pada Allah sedang ada pembangunan di area masjid, maka mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Semoga Allah dapat memberikan kekhusyuan dalam menuntut ilmu dalam kondisi apapun. Kami juga mengingatkan pada jamaah untuk merapatkan barisannya. Mohon untuk mengisi saf paling depan terlebih dahulu untuk memuliakan majelis ilmu. Dan info terakhir, Ustadz Qadarullah izin terlambat karena ada usul syar'i sekitar jam 10.15 sampai di masjid. Jadi mohon maaf dan semoga jamaah berkenan menunggu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf dalam kurangan penyelenggaraan. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah kita menuju rumah Allah, mendapatkan cahaya dan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga dimudahkan untuk mengamalkan ilmu. Amin. Selamat bertalabul ilmi, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Untuk jamaah akhwat bisa merapatkan barisannya, yang depan bisa agak maju. Oh iya. Karena kita luangkan saf untuk yang baru datang. Bisa dirapatkan, Om.
Bismillah, Afwan, mungkin sembari menunggu Ustadz bisa agak maju lagi ya, bisa di sebelah sini mungkin diisi karena di belakang kita lihat sudah mulai penuh, supaya bisa mengakomodir jamaah yang baru datang juga. Makasih. Oh Pak, di sini di situ Pak, sampai depan. Yang akhwat juga bisa maju kalau penuh ya.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita semua untuk terus beribadah kepadanya. Dan di antara ibadah yang sangat agung adalah pada saat seorang mengkhususkan waktunya untuk belajar ilmu agama, sehingga ilmu adalah kemuliaan. Jika seorang berusaha untuk mempelajarinya, mendalaminya, mengejarnya, maka ini adalah bagian dari cara kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian juga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia mengerti tentang ilmu agama. Sehingga tolak ukur dari kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah pada saat hamba tersebut dijadikan mengerti tentang ilmu agama, sehingga ilmu agama tersebut merubah kepribadiannya menjadi lebih baik, menjadikan dia orang yang memiliki akhlak yang mulia, beramal di atas ilmu. Sehingga ini yang kita perjuangkan pada kesempatan kali ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang sempurna kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini ya, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke inti dari kitab Usul Tsalatsah. Jadi kalau kita perhatikan ya, bahwa kitab ini memiliki 3 muqaddimah sebelum masuk ke inti pembahasannya. Ya, muqaddimah yang pertama adalah penjelasan tentang 4 kewajiban manusia. Ya, 4 kewajiban manusia. Kemudian muqaddimah yang kedua adalah 3 kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, 4 kewajiban yang pertama itu apa? Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Ya, itu muqaddimah yang pertama. Kemudian muqaddimah yang kedua adalah 3 kewajiban muslim dan muslimah dalam beragama. Ya, yaitu bahwa seorang wajib taat kepada Rasul, bahwa seorang wajib untuk menjauhkan kesyirikan, kemudian taat kepada Rasul SAW, dan juga seseorang ya mencintai dan membenci berdasarkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala arahkan di dalam Al-Quran. Ya, kemudian muqaddimah yang ketiga adalah tentang ya tauhid, ya al-hanifiyah, sehingga agama yang benar itu seperti apa? Agama Nabi Ibrahim yang diikuti oleh seluruh Nabi dan Rasul, ya diikuti oleh pengikutnya. Agamanya Nabi Muhammad SAW, ya sehingga itu adalah 3 muqaddimah pertama di kitab Usul Tsalatsah. Setelah itu baru kemudian penulis menyebutkan tentang inti dari tujuan ditulisnya kitab ini. Ya oleh karena itu lanjutannya kita baca, penulis mengatakan fa idza qila laka, jika ditanyakan kepadamu,
Mal usulul thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apa 3 landasan utama yang harus diketahui setiap manusia? Faqul, maka katakanlah, ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah, ya, 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap manusia adalah pengetahuan tentang Allah, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Sehingga ini adalah 3 ilmu inti dalam kehidupan manusia. Ya, kenapa 3 ilmu ini dikatakan sebagai al-usulul thalathah atau 3 landasan utama? Kata para ulama, karena 3 pengetahuan ini atau pengetahuan tentang 3 hal ini adalah jawaban dari pertanyaan kubur yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada setiap manusia yang wafat. Ya. Dan ini adalah penentu kehidupan manusia di alam barzakh. Penentu kehidupan manusia di alam akhirat nanti. Bahwa jika jawabannya benar, maka dia akan bahagia. Tapi jika jawabannya tidak sesuai, jawabannya salah, atau jawabannya tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan didustakan oleh Allah dan dia akan sengsara di alam barzakh nanti. Ya, sehingga ini adalah pertanyaan sekali lagi yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada setiap manusia. Ya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Ini adalah 3 pertanyaan yang setiap orang akan ditanyakan pada saat dia di alam kubur. Ya, oleh karena itu seorang muslim, seorang muslimah senantiasa bersiap-siap agar dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, dan subhanallah, yang menarik di sini adalah bahwa kita terbiasa untuk diuji, ya. Apalagi pada saat kita masih sekolah, pada saat kita kuliah, ya, setiap akhir semester pasti ada ujian. Kemudian kita bersiap-siap agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diujiankan. Ya, maka begitu juga nanti di alam kubur, bahwa setiap orang akan diberikan 3 pertanyaan tersebut. Yang menarik adalah bahwa pada saat kita sekolah atau kuliah, ya, pertanyaan-pertanyaan yang akan diujiankan itu kita ketahui sebelumnya atau tidak? Nggak tahu, ya. Rahasia, betul nggak? Guru kita nggak bakal ngasih tahu jawaban pertanyaannya sebelum ujian. Kecuali subhanallah kalau antum punya kenalan sama, ya. Dan semoga ini tidak menjadi kebiasaan kita, ya. Dapat kunci jawaban, ya, dapat bocoran pertanyaan dan lain sebagainya. Sehingga ujian yang ada di dunia, pertanyaan-pertanyaan yang diujiankan pada saat kita kuliah, pada saat kita sekolah, itu nggak diketahui. Kecuali kapan? Pada saat kita masuk ke ruang ujian, kita dapat pertanyaannya, maka kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sehingga persiapan kita itu sangat maksimal. Kita berusaha untuk mempelajari setiap materi yang disampaikan. Kita berusaha untuk membaca, ya, buku-buku yang diujiankan. Tapi pertanyaan di kubur adalah pertanyaan yang kita sudah mengetahui pertanyaannya dan kita sudah mengetahui jawabannya. Man rabbuka, pertanyaan pertama. Siapa Tuhanmu? Apa jawabannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma dinuka, apa agamamu? Apa jawabannya? Islam. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Akan tetapi yang menarik di sini adalah bahwa pertanyaan kubur tidak bisa dijawab hanya dengan sekedar teori belaka. Percuma, kita tahu teorinya, kita nggak akan pernah bisa menjawab kecuali dengan beramal. Sehingga inti dari cara menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur adalah dengan ilmu dan amal. Bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan. Ya, kita tahu jawabannya, kita hafal jawabannya, itu sama sekali tidak bermanfaat. Sehingga ini yang akan kita pelajari tentang
siapa itu Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa itu agama Islam, dan siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya dari sini perkataan penulis yang kita baca tadi sampai akhir kitab adalah penjelasan tentang 3 ilmu tersebut. Ya, kita nanti akan berkenalan siapa itu Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan alam semesta. Ya, dari mana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita? Apa saja dalil-dalilnya? Apa sikap kita terhadap Allah pada saat kita di muka bumi ini? Itu yang akan kita bahas nanti insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian kita juga akan membahas tentang agama Islam. Apa sih inti dari agama Islam? Apa saja dalil-dalilnya? Apa yang dijelaskan oleh Al-Quran tentang agama Islam? Apa yang dijelaskan oleh sunnah Nabi SAW tentang agama Islam? Apa manfaatnya? Apa keutamaannya pada saat kita berislam? Begitu juga tentang Nabi Muhammad SAW. Siapa beliau? Lahir di mana? Seperti apa dakwahnya? Apa tipikal dari visi dan misi yang dibawakan dalam kehidupannya, dalam dakwahnya? Itu semua akan kita jelaskan insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sehingga kitab Ushulul Tsalatsah, kata para ulama, adalah kitab yang membahas tentang jawaban dari 3 pertanyaan kubur. Ya, makanya buku ini sangat dasar sekali. Dan setiap muslim dan muslimah sangat penting untuk membaca buku ini, mempelajarinya, mendalaminya, mengulang-ulangnya. Ya, bahkan saya mengetahui ada beberapa ulama yang mengulang ya untuk mengajarkan kitab ini puluhan kali. Ya, bayangkan puluhan kali mengajarkan kitab ini. Ya, karena saking pentingnya ya isi dari yang dibahas di dalam kitab ini, yaitu tentang jawaban dari 3 pertanyaan kubur. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan ya dalil yang menjelaskan tentang 3 pertanyaan kubur yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagaimana proses seorang manusia ketika dia wafat sampai mendapatkan tiga pertanyaan kubur tersebut. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala. Dalam sebuah hadis, dan hadis ini adalah hadis yang panjang, hadis yang dibawa oleh seorang sahabat yang bernama Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu warḍah. Hadisul Bara atau hadis Al-Bara ini menceritakan tentang proses ya bagaimana ruh itu berpisah dari badan seorang manusia. Kemudian apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi pada ruh kita setelah kita wafat, setelah dicabutnya nyawa kita. Ini yang dijelaskan di dalam hadis Al-Bara bin Azib yang akan kita baca. Ya, sehingga semoga ini jadi pelajaran ya buat kita semua, dan semoga ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua ya tentang prioritas kehidupan kita harusnya seperti apa. Karena banyak orang yang salah memprioritaskan aktivitas-aktivitas dalam kesehariannya. Sebagian orang berpikir bahwa prioritasnya adalah harta. Akhirnya dia banting tulang, capek, berletih-letih setiap hari untuk mencari harta. Ya, sholatnya lalai, ibadahnya lalai, ya nggak pernah belajar ilmu agama. Padahal ya setelah kehidupan di dunia ada kehidupan yang lain yang harus kita persiapkan. Dan orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan masa depannya. Ya, kita seringkali dapat nasihat dari orang tua kita bahwa kita harus memikirkan masa depan kita. Betul tidak? Dulu waktu kita masih muda suka diomelin sama orang tua kita karena apa? Karena kita nggak perhatian sama pelajaran kita, sama sekolah kita, dan orang tua kita seringkali mengatakan apa? Kamu harus memikirkan masa depan kamu. Kalau kamu belajar, insya Allah masa depannya bagus. Sehingga orang yang cerdas sekali lagi, dia memikirkan bukan cuma hari ini, dia akan memikirkan besok bakal seperti apa. 10 tahun ke depan saya bakal seperti apa. 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, bagaimana kehidupan saya. Itu ditata dari sekarang. Maka ini adalah orang yang cerdas. Sebaliknya, orang yang kurang akalnya, dia tidak akan memikirkan masa depannya. Ini masa bodoh, sehingga sikap-sikapnya tidak terukur, ucapannya tidak terukur, ya, apa yang dia lakukan di hari ini itu tidak terukur sama sekali. Lalai untuk berjuang, lalai untuk bersemangat melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak memikirkan masa depannya. Sehingga Nabi SAW
mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, sebagian sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Ayyul mu'minina akyas, wahai Rasulullah, siapa orang yang beriman yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, Al-kayyisu min ummati, ya, orang yang cerdas di kalangan umatku adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu seseorang yang suka bermuhasabah terhadap dirinya. Ya, dia suka menghitung-hitung apa yang sudah dia lakukan, benar atau salah, sudah baik atau belum baik, wa amila lima ba'dal maut, dan orang-orang yang senantiasa beramal sebagai bekal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi kalau kita berpikir bahwa memikirkan masa pensiun adalah bagian dari kecerdasan kita, maka lebih dari itu, orang yang memikirkan setelah dia mati hidupnya bakal seperti apa. Ini orang yang betul-betul cerdas. Untuk memahami hal tersebut, ya, kita perlu mengkaji hadis Al-Bara bin Azib berikut. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu ardah, beliau mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar, fantahayna ilal qabri walamma yulhad. Suatu hari kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa jenazah menuju pekuburan untuk dikuburkan. Pada saat kami sampai di pekuburan tersebut, maka sebagian sahabat berusaha untuk menggali tanah, menyiapkan kuburan. Ya, menyiapkan kuburan. Jadi ternyata sampai di lokasi kuburannya belum digali. Kemudian Al-Bara mengatakan, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di samping kuburan tersebut sambil menunggu digali, dan juga kami sahabat-sahabat Nabi ikut duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Bara bin Azib, wa ka'anna ala ru'usina at-tayr, dan seakan-akan di atas kepala kita itu ada burung yang bertengger. Apa maksudnya? Ini adalah adab yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat pada saat kita masuk ke area pekuburan. Gak ngobrol, gak berbicara, akan tapi betul-betul fokus, ya, mengingat akhirat, merenung bahwa kehidupan dia sebentar lagi akan sama seperti orang-orang yang ada di dalam kubur. Ya, sehingga ini adalah hikmah dari disyariatkannya ziarah kubur. Nabi SAW mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah, berziarah kuburlah kalian karena sesungguhnya itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya, sehingga adab yang penting untuk diperhatikan ketika seorang berziarah adalah dia mengingat akhirat, khusyuk, ya, nggak ngobrol sama temennya, nggak kemudian dia teleponan, ya, lagi berziarah kubur, ya, kemudian ya, seakan-akan ini adalah sesuatu yang tempat yang biasa saja, ya. Justru ini yang dikatakan oleh Bara bin Azib, bahwa Nabi dan para sahabatnya duduk seakan-akan ada burung yang bertengger di atas kepala mereka. Kemudian kata Al-Bara, Nabi SAW pada saat beliau duduk, apa yang beliau lakukan? Wa fi yadihi 'udun yankutu fil ardi. Di tangan Nabi SAW ada satu ranting pohon. Nabi SAW menggores-goreskannya di tanah. Ya. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sedang memikirkan sesuatu. Ada sesuatu yang dipikirkan oleh Nabi SAW. Ya, beliau sambil diam, sambil duduk, kemudian menggores-goreskan ranting pohon di tanah. Farafa'a ra'sahu, kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya. Faqal, kemudian beliau mengatakan, Ista'idhu billahi min azabil qabr. Ista'idhu billahi min azabil qabr. Ista'idhu billahi min azabil qabr. Nabi mengulangi 3 kali. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Ya, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Ternyata ini yang difikirkan oleh Nabi SAW pada saat beliau menunggu, ya, kuburan itu digali. Kemudian Nabi SAW bercerita tentang proses bagaimana manusia dicabut nyawanya. Nabi SAW mengatakan, perhatikan baik-baik, kata beliau, Innal abdal mu'min
idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman jika tiba saat ia berpisah dari dunia dan menuju akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh, maka akan turun malaikat-malaikat dari atas langit, jumlahnya sangat banyak, wajah mereka semuanya putih bersinar. Ka'anna wujuhahum syams, wajah-wajah malaikat-malaikat ini bagaikan matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Malaikat-malaikat ini membawa kafan dari surga dan membawa wewangian parfum dari surga. Hatta yajlisu minhum ad-dal basar. Sampai-sampai saking banyaknya malaikat-malaikat itu berkumpul di sekitaran orang yang sebentar lagi dicabut nyawanya, jumlah mereka itu sejauh mata memandang. Bayangkan ya. Dan ini adalah hadis yang sahih, wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sehingga kewajiban kita apa? Beriman. Kita percaya 100% bahwa ini yang terjadi. Ketika seseorang mau dicabut nyawanya dan dia orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka para malaikat ingin menyambut ruh yang akan dicabut sebentar lagi. Sehingga mereka berkumpul, jumlah mereka sangat banyak, putih, bersih, membawa kafan dari surga dan membawa wewangian dari surga. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih. Maka datanglah malaikat pencabut nyawa. Kemudian malaikat pencabut nyawa ini atau malaikat maut, dia duduk di atas kepala orang ini yang mau dicabut nyawanya. Kemudian dia mengatakan, ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Malaikat pencabut nyawa mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, lihat. Dia mati bukan cuma sekedar mati, tapi dia sedang menuju kepada Allah, menuju kepada ampunan Allah, menuju kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang ini. Maka dicabut nyawanya. Kata Nabi SAW, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fiyyi siqa. Maka ruhnya pun keluar dari badannya bagaikan air yang keluar dari mulut ceret. Bisa dibayangkan air yang keluar dari mulut ceret, lembut, mudah, cepat keluarnya. Ini adalah sifat bagaimana ruh orang yang beriman keluar dari badannya. Ya, subhanallah ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita memiliki sifat seperti ini pada saat cabut nyawanya. Maka Nabi mengatakan, fayakhudhuha, maka diambillah, keluarlah nyawa ini, ruh ini keluar, dipegang oleh siapa? Oleh malaikat maut. Fa'idha akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta ya'khudhuha. Baru saja dipegang oleh malaikat maut, malaikat-malaikat yang menunggu untuk menyambut roh ini tiba-tiba mengambil roh ini dari tangan malaikat maut. Ya, mereka semua ingin mendapatkan kemuliaan untuk menyambut roh ini. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanut. Kemudian dipakaikan kafan dari surga dan dipakaikan wewangian yang mereka bawa dari surga. Ya, kemudian wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Maka keluarlah wangi yang sangat harum dari ruh ini. Bahkan ini adalah wangi, kata Nabi, yang paling harum yang pernah ada di muka bumi. Subhanallah, lihat. Jadi sesuatu yang paling harum yang pernah ada di muka bumi adalah apa? Ruhnya orang yang beriman. Ruhnya orang yang bertakwa. Ruhnya orang yang suka beramal soleh. Itu sangat wangi sekali, kata Nabi SAW. Maka qala fayas'aduna biha, maka malaikat-malaikat yang dari surga tadi, yang dari langit tadi, yang wajah mereka bersih, bercahaya, bersinar, mereka pun berbondong-bondong membawa ruh yang baru saja dicabut nyawanya,
untuk naik ke atas langit. Fala yamurruna biha illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Setiap kali mereka melewati malaikat-malaikat yang ada di atas, maka malaikat-malaikat ini bertanya, ya, siapa roh yang sangat baik ini? Siapa orang ini? Fayaqulun, maka menjawab malaikat-malaikat yang membawanya, fulan ibnu fulan. Ini adalah fulan bin fulan, disebutkan namanya. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammaunahu biha fid dunya. Disebutkan namanya, kemudian disebutkan nama yang paling indah, yang paling bagus, yang biasa disebutkan tentang orang ini pada saat dia di dunia. Lihat. Fulan yang suka membantu orang lain. Fulan yang rajin sholat. Fulan yang suka bersedekah. Fulan yang suka sholat malam. Fulan yang suka berpuasa. Disebutkan kebaikan yang dikenal tentang orang ini pada saat dia di dunia. Lihat, ini pelajaran besar buat kita. Coba kita tanyakan diri kita sekarang. Ya, kebaikan apa yang kita usahakan di dunia sehingga bisa disebutkan kebaikan kita oleh para malaikat pada saat ruh kita dibawa ke atas? Apa kira-kira? Ya, apakah kita melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita? Ya, atau kita berjuang untuk menuntut ilmu misalnya, untuk berdakwah, atau kita berjuang untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya, atau kita berjuang untuk memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Sehingga sekali lagi ini adalah hadis yang menjadikan kita seharusnya muhasabah. Ya, nggak boleh ruh kita dibawa oleh para malaikat ke atas sedangkan kita nggak punya amal sama sekali. Nggak ada yang kita perjuangkan pada saat kita di dunia. Kita menjalankan kehidupan yang sudah begitu aja. Ya, pagi kerja, pulang sore, kemudian istirahat malamnya, besoknya kerja lagi cari uang, kemudian malamnya istirahat lagi, terus siklusnya seperti itu. Di akhir pekan jalan-jalan sama keluarga, kemudian Seninnya kerja lagi. Ya, akhi, bukan untuk itu kita hidup. Kita hidup untuk mempersiapkan yang terbaik agar kita dikenal oleh para malaikat dengan seorang yang dikenal oleh para malaikat dengan amal soleh yang kita perjuangkan. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Maka para malaikat tersebut membawa ruh ini sampai di penghujung langit dunia. Jadi langit, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, langit itu ada berapa lapis? Ada 7. Nah, yang paling rendah ini disebut dengan langit dunia, yang kita lihat di atas, yang masih bisa digapai oleh manusia. Ini adalah langit dunia. Yang bisa digapai oleh manusia adalah langit dunia. Tayyib, maka kata Nabi di sini, pada saat dia sudah di penghujung langit dunia, fayastaftihun, malaikat-malaikat ini minta izin untuk masuk ke langit yang kedua. Fayuftahu lahum, maka dibukakan pintu langit yang kedua, sehingga mereka pun naik ke langit yang berikutnya, langit kedua. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah. Kata Nabi SAW, ya, jadi roh ini diantar sama para malaikat sampai masuk ke langit yang kedua. Dari langit yang kedua naik ke atas ke langit yang ketiga. Terus demikian. Nah, setiap masuk ke langit yang baru, maka penduduk langit tersebut dari kalangan malaikat ikut bersama malaikat-malaikat yang mengantar untuk mengantar roh ini ke langit yang berikutnya. Di langit yang ketiga, penduduk langit yang ketiga dari kalangan malaikat ikut mengantar sampai langit yang keempat. Terus demikian. Lihat bagaimana mulianya roh ini. Amal soleh yang menentukan. Kebaikan-kebaikan yang dia perjuangkan yang menjadikan dia mulia bukan hanya di mata manusia, di mata Allah dan di mata para malaikat. Sampai akhirnya dia pun, roh ini sampai ke langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin, tuliskan untuk hambaku ini kitab di illiyin. Jadi illiyin adalah tempat diletakkannya kitab orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Ya, catatan kebaikannya diletakkan di tempat yang bernama illiyin. Letakkan kitab catatan hambaku ini di illiyin.
wa a'iduhu ilal ard, kemudian kembalikan dia ke tanah. Fa inni minha khalaqtuhum, sesungguhnya aku menciptakan dari tanah. Wa fiha u'iduhum, aku kembalikan dia ke tanah. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan aku akan membangkitkan dia dari tanah pula. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Kemudian kata Nabi, maka atas perintah Allah tersebut, ruh tadi dikembalikan ke jasadnya. Ruh tadi dikembalikan ke jasadnya. Fayatihi malakan, maka datanglah 2 malaikat kepada orang ini. Di sini disebutkan oleh Nabi, fatu'adu ruhuhu fi jasadih, maka dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Kata para ulama, perkumpulan antara ruh dan jasad di sini ya tidak seperti perkumpulan ruh dan jasad pada saat dia masih hidup. Ya, sehingga perkumpulan antara ruh dan jasad ini berbeda-beda. Pada saat dia di dunia masih hidup, maka ruh dan jasadnya menjadikan dia hidup. Akan tetapi pada saat dimasukkan ruh ini ke dalam jasad tersebut dalam kondisi dia dikubur, maka ya ini tidak menjadikan dia hidup. Dia tetap mati, akan tapi dia ya mendapatkan nikmat kubur dan mendapatkan azab kubur, dan itu dirasakan oleh jasad dan juga dirasakan oleh ruhnya. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa nikmat kubur dan azab kubur ini dirasakan oleh atau ya mengenai atau dirasakan oleh jasad dan juga ruh secara sekaligus. Ya, sebagian ulama menjelaskan bisa jadi pada saat jasadnya ini sirna, hilang, ya, maka nikmat dan azab tersebut dirasakan oleh ruhnya saja. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Tayyib, contohnya adalah ketika ya jasad seseorang misalnya dibakar, kemudian hilang, ya, hanya tersisa debunya saja, ya, maka dikatakan bahwa tetap dia mendapatkan alam kubur. Oleh karena itu alam kubur bahasa lainnya adalah alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Arti dari barzakh adalah pembatas, ya, batasan antara apa? Antara alam dunia dengan alam akhirat. Di tengah-tengahnya ada barzakh. Dinamakan barzakh dengan kubur karena secara umum orang yang setelah dia wafat maka dia akan dikuburkan, maka dinamakan alam kubur. Ya, sehingga ini yang dijelaskan oleh para ulama. Fayatihi malakan fayujlisanihi, maka 2 malaikat datang. Kemudian 2 malaikat ini mendudukkan jenazah yang tadinya berbaring, didudukkan. Fayaqulani lahu, maka 2 malaikat ini bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqul rabbi Allah, maka jenazah ini mengatakan Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk, kemudian 2 malaikat ini bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqul, maka dia pun menjawab, diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Subhanallah. Fayaqulani lahu, kemudian 2 malaikat ini bertanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus kepada kalian? Fayaqul, maka jenazah ini mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuk, kemudian 2 malaikat ini bertanya lagi, dari mana engkau tahu? Ilmu apa yang engkau pelajari? Maka orang ini mengatakan, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu, sesungguhnya aku membaca Al-Quran, aku beriman kepadanya, dan aku mempercayainya. La ilaha illallah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, berapa banyak ilmu yang sudah kita pelajari. Dari kita masih kecil, sampai sekarang kita dewasa. Dari mulai yang matematika, yang fisika, yang biologi, semuanya. Ternyata yang bakal ditanya yang dikubur, itu pelajaran apa, Pak? Matematika, rumus-rumus matematika ditanya sama malaikat. Yang ditanya adalah wa ma ilmuk, tahu dari mana jawaban-jawaban ini?
Apa ilmu yang kau pelajari? Apa yang dijawab? Qara'tu kitab Allah, Al-Quran yang aku baca. Fa'amantu bihi, aku beriman kepadanya. Wa saddaqtu, dan aku mempercayainya. Ya, hadis ini cukup menjadi teguran bagi kita semua bahwa yang wajib kita prioritaskan dalam hidup kita adalah ilmu agama. Ya, silahkan belajar ilmu umum, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk menunjang pekerjaan kita, menunjang kita untuk mencari nafkah, boleh. Ya, akan tapi jangan sampai ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu dunia itu melalaikan kita untuk mempelajari ilmu yang paling wajib, yang menjadi tolak ukur kebahagiaan kita di akhirat nanti. Ya, dan ini gak bisa diperdebatkan sama sekali. Ini hadisnya sahih. Ya, pada saat ditanya tentang ilmu, yang dijawab adalah Al-Quran, yang dijawab adalah wahyu. Ya, sehingga sekali lagi ya, hadis ini adalah hadis yang sangat penting. Ya, oleh karena itu ini termasuk hadis yang ya sangat sering saya sampaikan di kajian-kajian saya. Ya, agar seorang itu bisa muhasabah, kemudian dia menimbang ya kegiatan-kegiatan yang selama ini dia lakukan, apakah sudah ideal atau belum, skala prioritas yang dijadikan dalam hidupnya sudah sesuai atau belum. Yaitu semua biasanya kita tersadarkan pada saat mengkaji hadis ini. Ya, sehingga lihat bagaimana jawaban-jawaban dengan mudah dilontarkan, semuanya benar. Bahkan Nabi SAW melanjutkan, kata beliau, fayunadi munadin fis sama, maka terdengarlah suara dari atas langit, an sadaqa abdi, jawaban hambaku benar. Suara siapa ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk menjawab pertanyaan seperti ini. An sadaqa abdi, kata Allah, hambaku benar. Fa'afrishuhu minal jannah, hamparkan surga baginya. Wa albisuhu minal jannah, berilah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, lalu bukakanlah pintu surga yang mengarah kepada kuburannya. Allahu Akbar. Kemudian kata Nabi, fayatihi min rawhiha wa tibiha, maka berhembuslah angin segar dari dalam surga menuju kuburnya, sehingga dia mendapatkan angin segar surga dan mendapatkan harumnya surga. Kemudian kata Nabi, wa yufsahu lahu fi qabrih madda basarih, maka kemudian kuburannya diluaskan oleh Allah sepanjang mata memandang. Ya, subhanallah. Sekali lagi bahwa ini adalah perkara gaib yang kita dapatkan dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah ya. Lihat, usahanya tidak sia-sia. Yang di dunia dia diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Mungkin diuji dengan keuangannya, hidup dalam kondisi fakir, miskin, tapi ada keimanan di hatinya, suka beramal soleh, pada akhirnya dia akan bahagia. Ya, sehingga ini ya kondisi yang patut untuk kita perjuangkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, hasanul thiyab, tayyibur rih. Pada saat dia di dalam kuburnya, tiba-tiba ada seseorang yang mendatanginya. Orang ini, kata Nabi, hasanul wajhi, wajahnya indah, wajahnya sangat indah. Hasanul thiyab, bajunya sangat indah. Tayyibur rih, mengeluarkan wangi yang sangat harum. Ya, dan fitrah manusia suka dengan seseorang yang sifatnya seperti ini. Ini fitrah manusia. Ya, wajahnya bersih, rupawan, kemudian pakaiannya bersih, wangi. Siapa yang gak suka dengan orang yang seperti ini? Ini adalah orang yang mendatangi jenazah ini pada saat dia dikubur. Maka orang ini yang datang mengatakan, abshir billadhi yasurruk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Bergembiralah, sesungguhnya ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu dulu. Allahu Akbar.
Kita sering banget dengar janji-janji dari Allah pada saat kita hidup di dunia, betul tidak? Orang yang sabar bakal dapat surga, orang yang sholat bakal dapat kebahagiaan, orang yang beriman bakal dapat ini dan itu, orang yang sedekah bakal dimudahkan urusannya, orang. Ini janji-janji yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya. Kita dengar setiap hari, setiap kajian kita mendengar janji-janji tersebut, betul tidak? Tapi subhanallah, terkadang kita percaya, terkadang kita ragu, mungkin karena keimanan kita kurang. Akhirnya kita berdosa lagi, bermaksiat lagi, kita tinggalkan lagi amal soleh. Tapi lihat, orang yang sabar untuk percaya, beriman kepada janji-janji tersebut, dan dia terus memperjuangkan hidupnya untuk bertakwa kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Ini yang akan dikatakan kepadanya pada saat dia kubur. Ya, bergembiralah, sesungguhnya ini adalah hari yang telah dijanjikan dulu untukmu. Baru di sini dia sadar, oh, alhamdulillah, ternyata perjuangannya nggak sia-sia. Capeknya, letihnya, ya, ujian berat yang dia jalankan di dunia ternyata tidak sia-sia. Diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupannya di dunia. Maka jenazah ini mengatakan, fayaqulu lahu man ant? Siapa engkau? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bil khair. Sesungguhnya wajahmu adalah wajah orang yang mendatangkan kebaikan. Ya. Subhanallah, lihat. Dari parasnya, dari tampilannya, dari rupanya, terlihat bahwa orang ini mendatangkan kegembiraan, mendatangkan kebaikan. Ini yang dikatakan oleh jenazah ini. Siapa engkau? Betapa baiknya. Betapa engkau adalah orang yang mendatangkan kebaikan. Siapa engkau? Apa kata orang ini? Fayaqul, maka dia pun mengatakan, ana amaluka soleh. Aku adalah amal soleh yang kau lakukan saat di dunia. Subhanallah. Lihat, yang menemani kita ternyata bukan harta yang kita cari. Setiap hari yang dicari harta, yang difikirkan harta, sakit sampai karena harta, ya, ribut sama orang karena harta, ribut sama keluarga karena harta, seakan-akan harta yang menyelamatkan dia. Ternyata amal soleh yang patut untuk kita perjuangkan. Kalau kita harus ribut sama orang, yang kita ributkan apa? Memperjuangkan apa? Amal soleh, bukan memperjuangkan harta. Karena ini yang bermanfaat bagi kita di dunia, bahkan di alam barzakh dan juga nanti di akhirat. Ya, salat kita yang menemani kita, puasa kita yang menemani kita. Ya, ketika kita berat untuk datang ke masjid, berat untuk bangun subuh, ingat-ingat hadis ini. Saya mau ditemani sama amal soleh saya berupa pergi ke masjid subuh-subuh. Orang lagi pada tidur, yang datang ke masjid cuma 1 shaf, 2 shaf, dan saya bagian dari mereka. Ini penting untuk diperjuangkan. Ya, subhanallah, lihat ya, ini betapa indahnya kehidupan orang ini. Betapa indahnya, ditemani sama amal solehnya. Wangi, rupanya bagus, indah. Subhanallah. Ya, maka dia mengatakan, ana amaluka salih, aku adalah amal solehmu. Fayaqul, maka jenazah ini mengatakan kepada Allah, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Tuhanku, segerakanlah datangnya hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, karena aku ingin bertemu dengan keluargaku dan hartaku. Apa maksudnya? Kan dia sudah hidupnya enak dikubur, ditemani sama amal solehnya, dibuka pintu surga, mendapatkan wanginya surga, harumnya surga, hembusan angin surga. Kenapa dia mau cepat-cepat disegerakan hari kiamat? Apa jawabannya? Kata para ulama, karena dia sadar ini kehidupan dia di barzakh cuma sementara, dan kehidupan dia di hari kiamat nanti setelah dia dibangkitkan itu jauh lebih nikmat daripada hidupnya di barzakh. Sehingga dia ingin mendapatkan kenikmatan yang lebih besar lagi, yang lebih sempurna lagi, ingin dimasukkan ke dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan dia ingin bertemu dengan keluarga dan hartanya. Ini menunjukkan bahwa
orang yang soleh, yang membina keluarganya di atas ketakwaan, mereka sekeluarga akan masuk surga bareng-bareng. Sekeluarga semua masuk surga. Subhanallah. Dan ini fitrah dan tabiat manusia. Bahwa fitrah manusia, mereka suka kumpul sama keluarganya. Sekali lagi, ini fitrah yang gak bisa dipungkiri oleh hati siapapun. Kita suka untuk bersama-sama dengan istri kita suka untuk bersama-sama dengan anak-anak kita suka bersama-sama dengan orang tua kita, dengan keluarga besar kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman nanti di surga kami akan gabungkan mereka dengan keluarga-keluarga mereka juga yang beriman. Dan kami tidak akan mengurangi amal soleh yang mereka kerjakan. Jadi, kalau semuanya beriman, semuanya bertakwa, nanti dilihat sama Allah. Siapa di antara anggota keluarganya yang surganya paling tinggi? Ya, maka anggota keluarga yang lain, yang derajatnya itu di bawah orang ini, akan diikut sertakan. Semuanya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di derajat surga yang dimiliki oleh orang yang paling soleh di keluarganya. Makanya jangan pernah meremehkan anggota keluarga kita yang suka beramal soleh. Jangan remehkan dia. Mungkin dia uangnya sedikit, ya. Pada saat kumpul keluarga nggak bisa bawa makanan, mungkin dia nggak bisa ikut patungan. Kalau dia orang soleh, hormati dia. Ini orang mungkin yang akan mengangkat derajat seluruh keluarga besar. Jangan pernah remehkan. Ya karena subhanallah ya, sebagian orang khususnya nggak belajar ya, yang dia hormati siapa? Keluarga yang punya uang, yang datang naik mobil, yang tasnya puluhan juta, masya Allah, sami'na wa ata'na. Na'udzubillah. Ya, jangan sampai kita terlalu silau sama harta orang, nggak ada. Kita silau sama amal soleh orang. Kok bisa ini si fulan setiap subuh sholatnya di masjid? Oh luar biasa nih orang. Ya, kita puji orang tersebut. Ya, kita minta tolong sama dia untuk mengajak kita, ngajarin kita gimana caranya supaya soleh seperti orang ini. Ya, ada anggota keluarga kita, masya Allah, sabar misalnya, diuji sama Allah dengan berbagai macam ujian, diuji dari suaminya, diuji dari istrinya, kemudian dia sabar. Ini, ya anggota keluarga yang harus kita hormati, bisa jadi karena dia derajat kita tinggi nanti di surga kelak. Ya, sehingga ini harapan orang yang beriman di alam kuburnya. Dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, ya datangkan hari kiamat, segerakan hari kiamat, agar aku kembali bersama keluarga dan hartaku. Ya subhanallah. Jadi ini ya pertanyaan kubur dan jawabannya yang penting untuk kita pelajari. Itulah kenapa sekali lagi kita belajar kitab Ushul Tsalatsah. Untuk ini, ya sengaja saya bawakan hadis ini secara lengkap supaya kita sadar pentingnya kita belajar kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah. Jawaban dari 3 pertanyaan kubur, karena dia penentu kebahagiaan seseorang di alam kubur nanti. Dalam hadis lain disebutkan, ya maka pada saat dia berharap ya agar kiamat ini disegerakan, 2 malaikat yang bertanya tadi datang kepadanya. Kemudian dia mengatakan apa? Nam kanaumatil arus alladzi la yuqidhu illa ahabbu ahlihi ilaih hatta yab'athuhu Allah min madji'ihi dzalik. Dalam riwayat lain disebutkan pada saat dia meminta agar disegerakan, ya, 2 malaikat mengatakan kepadanya, tidurlah engkau. Tidurlah engkau sebagaimana pengantin baru tidur di malam pertamanya. Yang akan membangunkannya adalah orang yang paling dia cintai. Subhanallah. Ya, lihat. Ini perasaan orang yang ada di kubur pada saat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat dia adalah orang yang suka beramal soleh, dia nyaman luar biasa di kuburnya. Malam pertamanya di kubur itu lebih nikmat daripada malam pertama saat dia menikah. Ya. Subhanallah, sebagian orang mungkin berpikir bahwa malam terbaik sepanjang hidupnya adalah pada saat dia menikah ya. Masya Allah, hatinya berbunga-bunga, senang ya bersama orang yang dia cintai
Ya, pada saat dia tidur, dia bangun, di sampingnya siapa? Suaminya atau istrinya, ya. Maka ini yang dikatakan oleh dua malaikat kepada jenazah ini. Tidurlah engkau seperti pengantin baru yang tidur di malam pertamanya. Yang membangunkannya adalah orang yang paling dia cintai. Ya, kemudian kata Nabi, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membangkitkan orang ini dari tempat tidurnya di alam kubur tersebut dengan dimuliakan, dan pada akhirnya dia masuk surga. Ya. Sehingga ini adalah kondisi orang yang beriman, yang beramal soleh. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, kata beliau, wa innal abdal kafir in kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi minas sama malaikatun sudul wujuh ma'ahumul busuh fayajlisuna minhum maddal basar. Kata Nabi SAW, adapun orang kafir, maka ketika dia dalam keadaan berpisah dengan dunia dan menuju akhirat, maka berdatangan malaikat-malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Wajah mereka hitam legam. Mereka membawa kain yang kasar. Kemudian mereka duduk di samping orang ini sejauh mata memandang. Jumlahnya sangat banyak. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih. Maka malaikat maut pun datang, duduk di atas kepalanya. Kemudian dia mengatakan, fayaqul ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Wahai nyawa yang hina, keluarlah engkau, jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah. Na'udzubillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal fatafarraqa fi jasadih. Maka ruhnya berlarian di dalam tubuhnya sendiri. Ya, ruhnya berlarian di dalam tubuhnya sendiri, gak mau keluar. Dia berusaha untuk bertahan, gak mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Na'udzubillah. Fayantazi'uha kama yantazi'us sufud minas sufil mablul. Kata Nabi SAW, maka malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawanya dengan paksa, sebagaimana seseorang yang menarik besi berjeruji yang menempel di kapas yang basah. Ya, jadi ada besi, kemudian ada jeruji-jerujinya, ya, di dalam kapas yang basah. Itu pada saat ditarik keras. Pada saat ditarik harus dipaksa. Dan itu yang terjadi pada nyawa orang yang kafir atau orang-orang yang ahli maksiat dan suka berdosa. Ketika dicabut nyawanya, sulit untuk keluar. Tadi orang yang beriman, yang suka beramal soleh, pada saat keluar nyawanya seperti apa tadi kita sebutkan? Air yang keluar. Mudah, gampang, cepat, selesai. Tapi orang yang pendosa, berbuat syirik kepada Allah, suka datang ke dukun, percaya sama zodiak, ramalan-ramalan. Ini, ya, nanti dicabut nyawanya dalam kondisi ruhnya berlarian sekujur tubuhnya. Gak bisa dicabut dengan paksa, ya, sehingga kata Nabi, bagaikan seseorang yang menarik besi berjeruji yang menempel di kapas yang basah. فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْبُصُوحِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. Ketika nyawa tersebut diambil oleh malaikat maut, maka baru saja diambil, direbut oleh malaikat-malaikat yang wajah mereka hitam. Kemudian dia pun dimasukkan ke dalam kain kasar yang mereka bawa. Dan jenazah ini, ruh ini mengeluarkan bau busuk yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadzal ruhul khabith. Lalu nyawa itu dibawa ke atas. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka pun bertanya, malaikat-malaikat ini bertanya, ma hadzal ruhul khabith, nyawa siapa ini? Betapa busuknya, betapa buruknya nyawa ini. Maka mereka pun menjawab, fulan ibnu fulan, ini adalah si fulan bin fulan. Bi'aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Kemudian disebutkan nama yang
Orang ini terkenal dengan apa yang dia kerjakan pada saat dia di dunia. Ya, na'udzubillah. Orang ini yang suka minum khamar, orang ini yang suka meninggalkan sholat, orang ini yang suka zalim sama orang lain. Sehingga apa yang dia kerjakan di dunia itu yang diketahui dan terkenal di kalangan para malaikat tentang orang ini. Na'udzubillah. Ya, hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya fayustaftahu lahu fala yuftahu lah, sampai di langit yang paling rendah, penghujung langit dunia, diminta izin untuk masuk namun tidak diizinkan. Ya, enggak diizinkan. Ya, fayaqulullahu azza wa jal, Allah berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla fatutrahu ruhuhu tarha. Allah mengatakan tulislah namanya di sijjin, di bawah bumi. Ya, kalau illiyin tadi tempat catatan kebaikan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal soleh. Kalau sijjin adalah tempat kitab dan catatan orang-orang yang pendosa atau orang-orang yang kafir. Maka kemudian nyawanya pun dilemparkan dari atas ke tanah, dicampakkan dengan sangat hina. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih, maka ruhnya pun dikembalikan ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan fayujlisanih, maka datanglah dua malaikat, Munkar dan Nakir. Ya, sebagaimana dua malaikat ini datang ke orang yang beriman, yang bertakwa, yang beramal soleh, dua malaikat ini juga datang kepada orang kafir, orang yang berdosa, bermaksiat. Maka didudukkan jenazah ini, kemudian mereka berdua bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha la adri. Ya, aku tidak tahu. Siapa Tuhanmu? Dia mengatakan ha la adri. Aku tidak tahu. Ya, dan kata-kata ha ini menunjukkan bahwa seorang itu bingung pada saat ditanya. Ya, dia heran, nggak tahu apa yang harus dia jawab. Madinuk, pertanyaan yang kedua, apa agamamu? Dia pun mengatakan lagi ha la adri, aku tidak tahu. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus kepada kalian? Dia pun mengatakan ha la adri, aku tidak tahu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, bagaimana dia bisa menjawab? Dia enggak pernah belajar tentang Rasulullah SAW. Dia enggak pernah belajar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak pernah belajar tentang Asmaul Husna, enggak pernah belajar tentang hakikat Allah, siapa itu Allah, apa bentuk-bentuk ketuhanan Allah, apa sikap kita terhadap Allah, apa hak Allah yang harus kita penuhi. Gak pernah belajar. Ya, bagaimana mungkin dia bisa beramal dengan ilmu yang belum dia pelajari? Kalau dia tidak belajar, tidak beramal, bagaimana mungkin dia bisa menjawab pertanyaan kubur? Ya, subhanallah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian fayunadi munadin minas sama, suara pun terdengar dari atas langit, an kadzaba abdi, hambaku telah berdusta. Fa'afrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar fayatihi min harriha wa sumumiha. Ya, maka Allah mengatakan hambaku telah berdusta, hamparkan neraka baginya, bukakan pintu neraka ke arahnya. Maka kata Nabi, hawa panas dan bau busuk neraka bertiup ke dalam kuburnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya Allah, nggak ada kebaikan sama sekali dengan dosa dan maksiat, teman-teman sekalian. Tidak ada kebaikan sama sekali dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ya, jangan pernah ragu untuk menjauh dari maksiat, jangan pernah ragu untuk menjauh dari dosa. Jangan pernah berpikir untuk melakukan dosa dan maksiat. Dosa. Ya, gak usah bernegosiasi. Kalau kita tahu satu hal yang selama ini kita lakukan ternyata dosa, ternyata maksiat, udah tinggalkan. Ya, gak usah berspekulasi dengan dosa dan maksiat. Lihat, na'udzubillah, akibat dari orang-orang yang berdosa, bermaksiat, belum dia masuk neraka, di kuburannya sudah dibukakan pintu neraka. Belum masuk neraka, dia sudah mencium aroma baunya neraka dan juga panasnya neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian kata Nabi, wa yudhayyaqu alaihi qabruh, maka disempitkan kuburnya. Hatta takhtalifa fihi adla'uh, hingga tulang-tulangnya pecah dan menancap satu dengan yang lain. Ya.
Na'udzubillah, ini yang terjadi. Ya, dan ini juga dalil yang jelas oleh para ulama bahwa ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa bukan hanya ruhnya yang diazab, tapi jasadnya juga. Karena secara spesifik Nabi mengatakan tulang belulangnya itu menancap satu dengan yang lain. Ya, karena dihimpit dengan himpitan kubur. Ya, apakah selesai sampai di situ? Ternyata tidak. Kata Nabi SAW, wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyab muntinur rih. Tiba-tiba datanglah seorang yang bermuka buruk, pakaiannya kotor dan berbau busuk. Na'udzubillah. Kemudian dia mengatakan, abshir, berbahagialah engkau. Bayangkan, ini mentalnya ya, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini mengatakan, abshir billadhi yasu'uk, berbahagialah engkau dengan keburukan-keburukan yang menghampirimu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu. Subhanallah, lihat. Di dunia kita dengar berbagai macam janji atau ancaman, lebih tepatnya kita mendengar berbagai macam ancaman. Orang yang gak sholat bakal seperti ini, orang yang zina bakal diazab, orang yang begini bakal dapat seperti ini dan seperti itu. Bisa jadi seseorang dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala waktu agar dia bertaubat, ya, atau wal'iyadzu billah, ya, dia mendapatkan kondisi apa? Istidraj. Dibiarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, terus dikasih nikmat, padahal dia terus bermaksiat kepada Allah. Makin bermaksiat, makin dikasih nikmat sama Allah. Bermaksiat lagi, dikasih nikmat lagi sama Allah. Sampai akhirnya dia wafat. Dalam kondisi seperti itu. Ya. Maka ancaman-ancaman tersebut, dia melihat langsung dan merasakannya langsung pada saat dia dalam kuburnya. Ya, maka orang ini pun jenazah ini pun bertanya, man ant? Siapa engkau? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr. Sesungguhnya wajahmu adalah wajah orang yang mendatangkan keburukan. Siapa engkau? Fayaqul, maka dia pun mengatakan, ana amalukal khabith. Aku adalah dosa-dosamu. Subhanallah. Maka dia pun mengatakan, fayaqul, Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Tuhanku, jangan engkau datangkan hari kiamat. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan, pada saat ditanya, siapa engkau? Orang yang menemaninya, yang buruk wajahnya, mengeluarkan bau busuk ini. Siapa engkau? Ana amalukal khabith. Aku adalah dosa-dosamu. Kemudian dia mengatakan, wallahi ma'alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah wa sari'an ila ma'asiyatillah. Sesungguhnya yang aku tahu tentang dirimu adalah bahwa engkau sangat lambat dengan ketaatan kepada Allah dan sangat bersegera untuk bermaksiat kepada Allah. Lihat, ini adalah sifat orang yang diazab di kuburnya. Ya, bersegera dalam bermaksiat dan lambat lelet pada saat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa ya, ketika dia di dalam kuburnya, kata Nabi SAW, yuqayyadu lahu a'ma abkam. Dia akan ditemani oleh seseorang yang buta dan tuli. Seseorang yang buta dan tuli. Ma'ahu birzabbatun min hadid. Dia membawa alat pukul yang besar yang terbuat dari besi. Lau duriba biha jabal la sara turaban. Kata Nabi, alat pukul ini kalau digunakan untuk memukul gunung, maka gunungnya akan menjadi debu yang berterbangan. Ya, kata Nabi, fayadribuhu biha darbatan yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghrib illa thaqalain fayasiru turaban. Qal thumma tu'adu fihi ruh. Kata Nabi SAW, sehingga orang yang buta dan tuli ini memukul jenazah ini dengan pukulan besi tadi, dengan pukulan yang keras. Pukulannya atau teriakan orang ini itu terdengar oleh seluruh makhluk, ya, antara timur dan barat, kecuali manusia dan jin.
fayasiru turaban, maka jenazah ini pun menjadi debu. Kemudian dikembalikan lagi, ya, seperti sedia kala, kemudian dipukul lagi, terus demikian sampai hari kiamat. Ya, na'udzubillah. Ya, nggak ada kebaikan sama sekali dengan dosa, teman-teman sekalian. Tidak ada kebaikan sekali dengan maksiat, nggak ada sama sekali. Pelajari ilmu agama, kita perbaiki diri kita semaksimal mungkin, sebisa yang kita bisa lakukan. Kita sadar bahwa untuk menjadi orang yang soleh, untuk jadi orang yang bertakwa itu butuh proses, betul tidak? Nggak bisa tiba-tiba kita soleh, tiba-tiba bertakwa, tiba-tiba menjadi orang yang paling hebat, nggak bisa. Akan tetapi harus ada usaha, harus ada progres. Ya, hari ini ya ikut kajian, ya jadikan ini sebagai motivasi kita supaya kita rutin terus ikut kajian. Tiap pekan kita hadir 2-3 kajian, alhamdulillah ilmu yang kita dapatkan di kajian langsung kita praktekkan, kita amalkan. Sedikit-sedikit gak masalah, yang penting ada progres, bahwa kita terus menuju lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah, lebih soleh lagi, memenuhi hak orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, dan lihat ya bagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwa orang ini buta dan tuli. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa orang ini gak bisa bernegosiasi sama sekali. Ya mungkin kalau orang ini yang memukul ini, dia melihat, bisa jadi dia merasa kasihan sama orang yang dipukul, betul tidak? Atau pada saat dia mendengar berteriak yang dipukul, bisa jadi merasa kasihan, tapi dia gak bisa melihat dan gak bisa mendengar. Saat dia memukul, sama sekali orang ini gak bisa diajak negosiasi sama sekali. Ya, sehingga ini adalah azab yang sangat-sangat berat. Ya, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, seorang muslim dan muslimah wajib untuk beriman kepada nikmat dan azab kubur. Karena sebagian orang yang menggunakan akalnya dalam beragama, mereka menolak adanya azab kubur. Kata mereka nggak ada azab kubur. Ya, apa dalil mereka? Coba digali kuburnya, lihat apa yang terjadi di kuburnya. Apakah ada nikmat? Apakah ada azab? Subhanallah, sejak kapan kita beragama dengan menggunakan akal? Kita beragama, sumber kita adalah wahyu. Apa kata wahyu? Kita percaya. Kalau menggunakan akal, akhirnya tidak ada yang disebut dengan keimanan. Nggak ada. Keimanan hakikatnya adalah hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Surga, neraka, hari kiamat, apa yang terjadi di kubur. Ketika ada ayat yang menjelaskan, ada hadis-hadis Nabi SAW, kewajiban kita adalah beriman dan menjadikan ini sebagai motivasi agar kita terus beriman dan agar kita terus melakukan amal soleh dan ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, di antara doa yang Nabi SAW ajarkan agar kita baca setiap kali kita sholat sebelum salam adalah doa apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam dan azab apa? Azab kubur. Kata para ulama, ini menunjukkan ini adalah dalil yang paling jelas bahwa betul-betul azab kubur itu betul-betul ada. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kita untuk beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Dan tentunya hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sangat tegas yang menjelaskan bahwa nikmat kubur dan azab kubur itu benar adanya. Hadis ini ya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Ya, dan saya merasa teman-teman sekalian bahwa hadis ini adalah hadis yang penting untuk kita dengar, baca, dalami secara berkala. Ya. Sekarang kita mendengarnya, silahkan ya nanti putar ya kajian-kajian dari para ustadz yang menjelaskan tentang hadis ini. Ya, buka buku-buku yang menjelaskan tentang hadis ini. Ini penting ya untuk kita sering dengar, sering baca agar kita sekali lagi bermuhasabah. Ya, kita menentukan skala prioritas dalam hidup kita. Ya, keseharian kita seperti apa? Sudah cukup perhatiankah kita dengan amal soleh? Sudah cukup perhatiankah kita dengan agama kita yang bisa menyelamatkan kita pada saat kita dikubur? Ya, sehingga sekali lagi ini adalah hadis yang sangat penting. Dan hadis ini dinamakan dengan hadis apa tadi? Hadis Al-Bara.
Hadis Al-Bara, karena hadis ini dibawakan oleh Al-Bara bin Azib, sahabat Nabi radhiyallahu anhu warḍah. Sehingga inilah kenapa kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menuliskan kitab Al-Ushul Tsalatsah. Bagi beliau sangat penting sekali seorang muslim, seorang muslimah mempelajari tentang Allah, mempelajari tentang agamanya, dan mempelajari tentang Rasulullah SAW. Maka orang yang mempelajari tentang Allah, agama Islam, dan Nabi Muhammad, kemudian mengamalkannya, kemudian dia mendakwahkannya, dan dia sabar dalam melakukan itu semua, harapannya adalah dia bisa menjawab 3 pertanyaan kubur tersebut. Barakallahu fikum, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Baik, ini ada yang bertanya, bagaimana hukum ziarah kubur? Bagaimana jika berziarah rutin ke makam orang tua? Lalu apa yang perlu dilakukan ketika berziarah? Apakah ada doa khusus? Ya, tentu ya, ziarah kubur di awal Islam dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, mereka di antara kesyirikan yang mereka lakukan adalah mereka mengagungkan orang-orang yang sudah wafat dari kalangan orang-orang yang soleh menurut mereka. Ya, jadi orang-orang yang suka berbagi kepada orang lain, yang dermawan, ya, yang kehidupannya itu dianggap orang baik. Saat mereka wafat, itu kuburannya diagungkan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah. Sehingga di awal-awal Islam, Nabi SAW melarang sahabat-sahabatnya untuk berziarah. Sampai kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, akan tapi saat ini kata Nabi SAW, berziarah kuburlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa ziarah kubur itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ziarah syar'iyah, ziarah yang syar'i, yang diajarkan oleh Nabi. Bagaimana caranya? Kita berziarah dengan tujuan mengingat akhirat. Ya, berziarah dengan tujuan mengingat akhirat. Kemudian saat kita datang ke sana, kita mendoakan orang-orang yang ada di dalam kubur. Yang diajarkan oleh Nabi adalah pada saat seorang datang ke kuburan, apa doanya? Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Ya, kemudian kalau dia mau berziarah ke orang tuanya, ke kakaknya, ke adiknya, ke kakeknya, ke neneknya, boleh. Dia datang, kemudian dia mau berdoa, ya, mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, menjadikan kiblat itu atau menjadikan kuburan itu di antara dia dan kiblat, boleh. Ya, mengangkat tangan kemudian doakan orang yang ada di kubur ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Boleh dengan doa-doa yang ya kita inginkan, kita panjatkan untuk kebaikan dia di dalam kuburnya, gak masalah. Ini adalah ziarah syar'iyah. Ada lagi yang kedua kata para ulama, ziarah bid'iyah. Ziarah yang hukumnya adalah bid'ah. Itu pada saat seseorang berziarah dengan tata cara yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia berziarah kemudian dia meyakini kalau disiramkan air maka ya ini bisa bermanfaat misalnya, atau ditebar bunga, ya, atau dia melakukan ritual-ritual tertentu,
yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka ini hukumnya adalah bid'ah. Kemudian yang ketiga, ziarah syirkiyah. Ziarah yang hukumnya adalah kesyirikan. Itu pada saat seorang berziarah, dia meminta, berdoa kepada siapa? Kepada orang yang ada dalam kubur. Atau dia meminta kepada orang yang ada dalam kubur ini untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini disebut dengan ziarah syirkiyah. Tayyib. Jadi dianjurkan ya, dan ini anjuran ini untuk siapa? Untuk laki-laki. Adapun perempuan, maka tidak perlu berziarah kubur. Nabi SAW mengatakan, la'anallah zawaratil kubur. Allah akan melaknat wanita-wanita yang suka berziarah kubur. Ya, tentu dengan hikmah yang besar, dan ini kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa amalan ini khusus untuk laki-laki. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa wanita dilarang berziarah kubur secara mutlak. Ada lagi sebagian ulama lain menyatakan bahwa larangan ini adalah larangan untuk sering-sering berziarah kubur. Kalau dia sesekali berziarah, nggak masalah. Ya, sehingga ini dua pendapat ulama, ya, sehingga Nabi SAW yang mengatakan la'anallah zawaratil kubur. Allah akan melaknat wanita-wanita yang suka berziarah kubur. Barakallahu fikum, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.